grup Januari, Februari itu kopernya dibawa masing-masing di bandara. Jadi nanti di bandara itu kita sudah ngumpul, sudah ada di jam 11 siang, tanggal 25 Januari atau tanggal 10 Februari, itu sudah ada di bandara, bawa koper masing-masing dalam keadaan terkunci gembok. Digembok ya Pak, ya Bu. Jadi kalau nggak ada gemboknya, beli gemboknya, kuncinya pegang, ditaruh di mana yang Ibu bisa ingat. Digembok. Kalau tidak digembok nanti takut jatuh atau berserakan barang-barangnya. Nah itu bawa sendiri. Kita ketemu nanti di Bandara Sultan Syarif Kasim, jam 10 sudah ada di bandara, jam 11 barang sudah masuk, jam 12 kita sudah boarding untuk menuju Kuala Lumpur. Jadi sebelum keberangkatan itu diwajibkan dahulu makan. Karena kita akan makan itu nanti jam 4 sore atau jam 5 sore di Kuala Lumpur, di pesawat. Jadi ibu yang punya sakit riwayat mah, boleh bawa cemilan atau bawa roti untuk mengganjal mahnya. Nanti di bandara Bu, pastikan ibu mendapatkan name tag. Leadernya nanti tolong pastikan jemaahnya untuk mendapatkan name tag. Yang belum ada name tagnya wajib minta ke tour leadernya. Kenapa? Ini identitas ibu sama bapak di bandara. Kalau ini tidak ada, ini bahaya. Jadi name tag ini sebagai tanda pengenal nanti di Tanah Suci. Kalau ibu bapak nanti ada bermasalah mengenai hotel, lupa hotel kita, cukup tunjukkan name tag ini ke para penjaga atau ke para laskar yang ada di masjid. Insya Allah mereka akan mengantar ibu kembali ke hotel. Nah di situ ada tertera nomor telepon mutawif. Saya harap name tag itu hati-hati, jangan ditinggalkan Bu ya. Jadi sangat hati-hati kalau kita hendak berpergian jauh ini, jangan berpikir terlalu sepele. Harus mempunyai kehati-hatian. Terus satu lagi, apapun yang diberikan oleh pihak travel harus dijaga baik-baik. Jangan sampai kendalanya kayak jamaah yang tahun kemarin, itu dia sepele dengan name tag dan SAL. Nah, ketika dia terjebak dengan tempat duduk yang ramai, tempat masjid yang ramai, akhirnya ibu tersebut ketinggalan dan kembali ke hotel itu susah payah. Padahal hotel dekat, tapi karena dia tidak tahu hotel nomornya, tidak tahu nama mutawifnya, akhirnya dia susah payah untuk ke hotel. Umroh ada yang dipertanyakan Bu, Pak. Kita aktif ya Pak, Bu. Nggak bisa langsung jelas-jelaskan, langsung aktif bertanya. Yang di belakang, Ibu? Ini diam pagi atau diam ngantuk atau diam ngerti? Diam lapar. Oh, belum makan belum? Ntar lagi jam 11 kita makan. Nah, ini adalah pesawat yang akan kita gunakan untuk keberangkatan umroh. Jadi dari Pekanbaru kita naik Super Airjet sampai di Kuala Lumpur kita naik Batik Air. Jadi apakah barang kita keluar Bu Livi? Enggak. Nanti di Kuala Lumpur Ibu pindah ruang tunggu, Ibu tidak usah lagi memikirkan barangnya. Ibu memikirkan barangnya ketika sudah sampai di kamar hotel, baru memikirkan barang. Untuk transit itu tidak usah memikirkan barang. Dari Pekanbaru sudah masukkan, insya Allah selamat sampai di kamar hotel. Ya Pak? Kecuali yang dipegang. Nah, ini yang cerita bagasi ya Pak. Ya kecuali yang kalau yang kabin juga itu yang dipegang ya Pak. Nah itu di bawah. Oke Ibu, nanti kalau sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur, itu kita sekitar jam 2, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Kuala Lumpur, ya jam 2 waktu Kuala Lumpur. Nah itu Bapak Ibu sholatnya boleh di jamak qashar, zuhur dengan asar. Atau dari Bandara Sultan Syarif Kasim sudah masuk waktu zuhur, tapi pesawat belum berangkat, itu sudah bisa di jamak qashar, zuhur dan asar 2 rakaat. Bisa Bu jamak qasharnya Bu?
bahasa Indonesia saja. Ada yang belum bisa, Bu? Itu kita main jamak qasar aja nanti di perjalanan. Ada yang belum bisa? Boleh? Nah, nggak apa-apa, Bu. Terus terang aja. Karena kenapa? Kita belajar untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi jamak qasar itu boleh Ibu bikin 2 zuhur, asar 2. Bahasa Indonesia saja. Saya jamak qasar, sholat zuhur dan asar karena Allah Ta'ala. Insya Allah sudah bisa niat seperti itu. Kalau misalnya nanti di Bandar Sultan Syarif Qasim nggak sempat kayak saya, misalnya sibuk ngurus-ngurus, nanti saya bikin di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur ini Bu, nanti Ibu akan disuruh pindah ruang tunggu, nanti tour leadernya harus lebih tanggap mendengar informasi, ada namanya informasi board, papan informasi harus tanggap ke gate berapa jamaahnya akan dibawa. Nah itu tentunya harus banyak konfirmasi ke tour leader yang lainnya atau ke saya langsung nanti. Jadi di Kuala Lumpur nanti Ibu kalau mau makan, ya bekalnya tadi dibawa dari Pekanbaru silahkan. Makanya saya tadi suruh bawa bekal. Kenapa? Di Kuala Lumpur itu untuk mencari makan susah Bu. Kalaupun mau mencari makan di sana harga ya tentu harga bandara ya Bu ya, harga bandara. Jadi kalau Ibu mau sholat di Kuala Lumpur itu nanti naik di lantai 2, naik tangga lagi. Jadi kalau ibu yang memang kakinya bermasalah, sebaiknya saya sarankan sholat di Sultan Syarif Qasim saja. Karena musola di Kuala Lumpur itu bandaranya naik lantai 2 dan berebutan lagi dengan negara lain, Kuala Lumpur untuk sholat jamak qasar. Jadi saya sarankan sudah ambil uduk dari rumah atau sudah ambil uduk di Bandara Sultan Syarif Qasim, di ruang tunggu itu ada toilet, bisa ambil uduk di sana. Nah itu cukup rame Bu. Jadi pandai-pandailah untuk menjaga wudhu. Insya Allah nanti bisa sholat lebih awal Ibu sama Bapak. Nah ya Bu ya. Ambil mikot. Oh, Ibu sudah terlalu jauh. Sebentar Bu. Sebentar dulu. Oh ya, oke Bu, kalau Ibu Irfahinas mau bertanya, berarti saya jelaskan lagi. Ini teknik keberangkatannya baru. Kalau untuk teknik umrohnya, itu langsung ke step 3. Nggak apa-apa karena Ibu bertanya. Jadi Bapak, Ibu mandi sunat ihramnya sudah dari Pekanbaru. Jadi nanti mandi sunat ihram, niatnya sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Itu Ibu Bapak sudah mandi. Mandi, tapi bukan sholat sunat ihram ya Pak. Sholat sunat ihramnya nanti kita bersama-sama di Jeddah. Jadi udah ganti pakaian ihram, baru kita sholat sunat ihram Pak. Kalau belum berihram, kita nggak boleh sholat sunat ihram. Jadi kita mandi dulu, basahkan semua tubuh kita, basahkan semua rambut kita, basahkan semuanya. Nah niat, ya Allah aku mau berumroh. Tapi niatnya mau umroh aja, tapi belum niat ya Pak. Belum niat. Jadi kalau sudah jatuh nanti niat, baru berlaku larangan ihram. Jatuh niat, nanti kalau di Jeddah, itu akan dipimpin oleh mutawif kita, baru berlaku larangan ihram. Kalau dari Pekanbaru cukup pakai baju seragam aja, Pak. Pakai seragam aja. Apakah boleh pakai skincare, Bu Livi? Boleh. Apakah pakai make up? Boleh? Boleh. Pakai parfum? Boleh? Boleh. Karena Bapak Ibu belum pakai niat. Masih mandi. Tapi ketika nanti di Jeddah sudah ada niat, apakah boleh pakai sabun? Tidak boleh. Apakah boleh pakai parfum? Tidak boleh, karena berlaku larangan ihram. Nanti kita akan jelaskan larangan ihramnya. Kuala Lumpur sekitar jam 5. Kalau tidak delay nanti Ibu Bapak berangkat dari Kuala Lumpur jam 5 sore. Kalau tidak delay, insya Allah positive thinking aja. Kalau tidak delay ya Pak, sampai di Bandara Jeddah itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam waktu Jeddah, bukan waktu Indonesia. Waktu Indonesia sudah jam 1 malam atau jam 12 malam. Selisihnya 4 jam. Jadi jam 8 malam waktu Jeddah, keluar dari pesawat, ikuti rombongan langsung masuk imigrasi, siapkan paspor. Nah, paspor itu akan dikumpulkan sama tour leadernya. Nah, paspor Bapak Ibu tidak boleh pegang sendiri-sendiri, harus dikumpulkan sama tour leadernya. Jadi kemarin ada kasus jamaah yang marah, kenapa paspor saya dipegang sama tour leader?
memang harus